Kami akan ajak Anda menuju ruang sidang di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Saudara, di mana hari ini Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat akan kembali melanjutkan sidang peninjauan kembali terhadap Saka Tatal yang menghadirkan ahli, Saudara. Dan yang Anda saksikan ini adalah visual tadi pagi, di mana Saka Tatal dan juga tim kuasa hukum ini berada di sebuah hotel yang rencananya memang sudah bergegas menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat untuk kembali menjalani sidang peninjauan kembali Saka Tatal yang hari ini menghadirkan ahli, Saudara. Terlihat beberapa rekan dan juga kerabat dari Saka Tatal ini menyambangi sebuah hotel untuk bertemu secara langsung Saka Tatal untuk memberikan dukungan dan juga semangat terhadap Saka Tatal, Saudara. Saka Tatal ini memang sebelumnya sudah menjadi terpidana dan sudah bebas, divonis bebas, Saudara. Dan masih ada 7 terpidana lainnya yang masih mendekam di penjara untuk menjalani masa hukuman terkait dengan dugaan pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kalau kita menarik lagi ke belakang begitu, sebelumnya Saudara, pihak kepolisian ini kan sudah menangkap satu orang, yakni Peggy Setiawan, dan akhirnya Peggy Setiawan ini melakukan upaya hukum, langkah hukum, Saudara, untuk melakukan sidang pra-peradilan, dan akhirnya diputuskan bahwa Peggy Setiawan digugurkan status tersangkanya. Dan lebih lengkapnya kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Ninda Destiani yang berada di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Ninda, selamat pagi Ninda. Ninda, jadi hari ini siapa ahli yang akan dihadirkan dari pihak Saka Tatal setelah sebelumnya kemarin sudah ada Komjen Purnawirawan Susno Duadiji dan juga Reza Indragiri? Ya, Adisti, berdasarkan informasi yang kami dapatkan untuk sidang PK Saka Tatal di sidang kali kelima ini, betul agendanya ini adalah untuk penyampaian keterangan dari ahli yang kemudian akan dihadirkan oleh pihak pemohon Saka Tatal maupun sejumlah kuasa hukum. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan kemarin, Farhad Abbas selaku kuasa hukum ini menyampaikan bahwa ahli yang dihadirkan ini adalah seorang ahli pidana hukum, begitu. Ia adalah Prof. Muzakir. Kalau kami lihat memang Muzakir ini merupakan seorang ahli hukum pidana yang sudah berulang kali menjadi seorang ahli dan mengikuti persidangan di berbagai kasus. Beberapa hal diantaranya adalah kasus Verdi Sambo, lalu juga ada kasus Jessica Wongso ataupun kopi sianida, ya Adisti dan juga saudara. Nanti kami akan pantau kemudian seperti apa proses persidangan pada hari ini. Kalau kami kemarin melihat pengalaman begitu, hadirnya seorang ahli ini nantinya akan memberikan sebuah menjawab berupa sejumlah pertanyaan yang dilontarkan dari pihak kuasa hukum Saka Tatal maupun juga dari pihak termohon, yakni Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Cirebon. Nanti kalau kami prediksi begitu, ini akan sama begitu alurnya persidangan, dan memang hari ini adalah hari di mana hanya satu orang ahli pidana yang kemarin sudah dipastikan oleh Farhad Abbas yang akan hadir begitu. Namun kami juga masih belum mendapatkan informasi lebih pasti apakah apa agenda selanjutnya setelah sidang kali kelima ini, setelah menghadirkan seorang ahli dari pihak Saka Tatal selaku pemohon. Karena setelah dilakukan setelah dilakukan berhari-hari persidangan, setelah kelima hari ini begitu, sudah ada kemarin ahli, yakni 5 orang ahli yang telah menyampaikan berbagai keterangan, di mana ada mantan Kabareskrim Polri Susno Duadiji, lalu juga sejumlah ahli hukum pidana, lalu juga ada dokter ahli forensik, di mana sejumlah ahli ini juga menyampaikan keterangannya terkait acara pidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, khususnya pada Saka Tatal yang sebelumnya ini sempat menjalani hukuman pidana kurang lebih selama 8 tahun. Dan memang dalam kasus, maksud kami dalam sidang
PK Saka Tatal ini, pihak dari kuasa hukum Saka Tatal ini menitik beratkan bahwa memang menyimpulkan kasus ini bukanlah kasus pembunuhan berencana, namun ini disebut sebagai kecelakaan begitu. Kemudian didukung juga pernyataan dari salah satu ahli yakni Susnodu Aji selaku mantan Kabaris-Krim Polri, disebutkan bahwa ini bukanlah sebuah pembunuhan berencana karena tidak ada TKP kemarin disebutkan. Lalu juga kurangnya alat bukti yang disebutkan bahwa ini alat bukti masih cukup lemah, harusnya ada alat bukti yang bersifat scientific crime investigation seperti misalnya rekaman CCTV, petunjuk dari handphone, sidik jari maupun hasil laboratorium. Itu yang disampaikan oleh pihak sejumlah ahli dari pihak Saka Tatal, dan harapannya ini dapat mendukung seluruh argumen dari pihak kuasa hukum Saka Tatal maupun dapat mendukung sejumlah novum yang telah diajukan oleh pihak Saka Tatal dan kuasa hukum. Adisti, saat ini kami sudah berada di ruang sidang yang saat ini akan dilakukan persidangan kali kelima ini, namun memang kami masih menunggu pihak pemohon dari Saka Tatal maupun sejumlah kuasa hukum. Kalau kami dengar sekarang sudah bersiap-siap menuju ke PN Cirebon, dan saat ini kami baru melihat kehadiran dari pihak termohon yakni jaksa penuntut umum dari Kejari sudah berada di dekat ruangan sidang Cakra Pengadilan Negeri Cirebon. Dan selain itu juga sejumlah para pihak yang mendukung Saka Tatal juga berada di ruangan sidang Cakra, lalu juga ada sejumlah pendukung Saka Tatal. Adisti. Oke, baik, kita masih akan tunggu bagaimana jalannya persidangan lanjutan terkait dengan sidang PK terhadap Saka Tatal yang hari ini saudara rencananya akan menghadirkan satu ahli yakni Profesor Muzakir yang merupakan ahli hukum pidana. Kita nanti akan update kembali informasinya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ninda Destiani melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat.